Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pembiayaan dan analisa risiko terhadap pembiayaan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH. PLTMH ini sudah lazim bank-bank syariah membiayai atau mendukung terhadap proyek pembangunan PLTMH ini karena memang investasinya tidak terlalu besar dan relatif kecil untuk suatu proyek infrastruktur. Nah, kemudian bahwa PLTMH ini juga terkait dengan program pemerintah di dalam membangun energi baru dan terbarukan. Sebagai informasi bahwa di dalam target tahun 2025, pemerintah akan menambah pembangkit khususnya dari tenaga hidro, ini hidro ya, kurang lebih 21 gigawatt. Ya. Nah, 21 gigawatt ini termasuk di dalamnya adalah PLTMH. Di mana PLTMH ini ukurannya tentuannya adalah di bawah 10 megawatt. Ya, kalau di atas 10 megawatt itu masuk di dalam PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau di bawah 10 itu menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, ini kira-kira potensi di Indonesia terkait dengan tenaga hidro ya yang bisa potensi untuk membuat suatu pembangkit. Misalnya di Aceh, di Sumatera Utara ya, ini tersebar dari Sumatera sampai Papua ya. Jadi ini cukup menyebar dan merata potensi tenaga hidro ini untuk dikembangkan menjadi suatu pembangkit listrik ya. Termasuk di Jawa. Di Jawa ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ini cukup besar potensinya ya, apalagi di daerah Sumatera. Ini cukup besar ya. Nah, bagaimana sih pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH ini ya? Dilihat dari sisi potensi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pembangkit listrik atau energi terbarukan itu di dalamnya termasuk PLTMH. Nah, tingkat pertumbuhan dan kebutuhan energi listrik ya di Indonesia itu sangat kekurangan ya, sehingga sekarang banyak dibangun pembangkit tenaga listrik. Nah, kemudian permintaan juga lebih besar dibandingkan pasokan listrik. Ya. Kemudian PLN berdasarkan ketentuan akan membeli listrik produksi IPP ya. Jadi kira-kira ini ya, investor ya untuk memproduksi power plant. Kemudian harga beli PLN untuk PLTMH memang jauh lebih rendah dibandingkan harga PLTD karena bahan bakunya solar. Kemudian bahwa PLTMH ini mempunyai kontrak jangka panjang dengan PLN ya. Jadi PPA-nya itu bertenor 20 tahun ya. Perjanjian jual beli listriknya itu 20 tahun dengan opsi bisa diperpanjang. Ya, kemudian model bisnisnya sederhana. PLTMH ini proses bisnisnya sangat sederhana dan sudah proper ya, karena sudah banyak dibangun dan bank sudah banyak membiayai bisnis ini. Kemudian mudah untuk direplikasikan pada proyek sejenis lainnya dan ekosistem bisnis mini hidro sudah cukup matang ya. Kemudian juga diversifikasi ya. Ini untuk diversifikasi, exposure investasi relatif kecil ya dibanding infrastruktur lain. Kemudian risiko ditekan dengan berinvestasi pada portofolio beberapa PLTMH skala kecil ya. Ini diversifikasi dalam pembangunan infrastruktur PLTMH ya. Kemudian juga risikonya terukur
ya, risiko rendah pada tahap operasional. Kemudian risiko konstruksi dapat ditekan dengan penunjukan kontraktor EPC dan konsultan teknis manajemen konstruksi yang sudah memiliki reputasi yang baik. Ya. Kemudian tarif beli yang menarik dari PLN, ya. Kemudian penyesuaian tarif secara berkala. Inilah kenapa bahwa pembangkit listrik energi terbarukan PLTMH ini mempunyai potensi dan risiko yang masih bisa manageable, ya, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam proses bisnis PLTMH, yang pertama harus dilakukan terkait dengan perizinan. Cukup panjang perizinan di dalam pengurusan operasional PLTMH, ya, mulai dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pemda, izin lokasi juga oleh Bupati, kemudian izin BKPM, ya, oleh BKPM, ya. Kemudian UKL dan UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan oleh Pemkab, kemudian IMB juga oleh Pemkab, izin HO juga Pemkab, SIPA, ya, surat izin penggunaan dan pemanfaatan air, ya, oleh Kementerian PU, ya, BWS, sumber daya alam, sumber daya air maksudnya. Kemudian surat izin konstruksi oleh PMK, izin pinjam pakai kehutanan, ya, atau izin perhutani dari Kementerian Kehutanan, izin pembebasan lahan, tanah desa atau tanah negara, PMK, provinsi atau Kemendagri. Kemudian izin pembangunan jaringan transmisi, penggunaan SEPA dan jalan dan lain-lain oleh PMK atau PU atau Kemenhub, tergantung jenis lokasi. Kemudian izin impor, ini terkait dengan pengadaan mesin dari bea cukai dan izin keringanan biaya masuk, ya, SDM. Kemudian PPTA, penetapan pengembangan tenaga air, ya, oleh SDM. Kemudian ini juga sangat penting, UTLS, izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara sebelum UPTL-nya selesai. Ini ESDM, ya. Kemudian kajian kelayakan operasi dan kajian kelayakan finansial yang dilakukan oleh PLN. Kemudian PPA atau PJBL, perjanjian jual beli listrik oleh PLN dengan nasabah atau sponsor. Sertifikat layak operasi SDM, sertifikat HGB BPN dan izin Kaliansi PMK. Panjang sekali ini izinnya, sehingga harus proper, ya. Kemudian bagaimana tahapan waktu sampai dengan PPA didapat, ya. Ini kurang lebih, ya, 12 sampai 15 bulan, ya, sponsor atau investor itu untuk mendapatkan PPA yang antara lain meliputi satu desk study atau reconnaissance atau 1 bulan, price feasibility study kurang lebih 2 bulan, preliminary permit, ya, kurang lebih sebulan. Nah, ini engineering study cukup memakan waktu karena terkait dengan topografi, soil investigation, feasibility, detail engineering design, ini cukup lama ini, ya, karena ini sangat menentukan. Kemudian lokasi permit 1 bulan, upaya kelolaan lingkungan UKL UPL 4 bulan, other lisensi, ya, SIPA, SIKON, IMB dan sebagainya 6 bulan, land akuisisi itu 4 bulan, KKU dan KKF tadi 2 bulan, YUP TLS dan PPA kurang lebih 4 bulan dan YUP TTL kurang lebih 2 bulan. Jadi untuk memproses, ya, menjadi PPA dan YUP TL itu kurang lebih 12 sampai 15 bulan. Nah, bank atau lembaga keuangan di dalam melakukan pembiayaan proyek pembangkit listrik, ya, itu bisa dengan menggunakan corporate finance atau dengan project financing, ya. Bedanya kalau project ini cash flow sumber pembayarannya itu berasal dari project ini sendiri yang menghasilkan. Sedangkan kalau corporate finance ini berasal dari corporate cash flow dari total bisnis nasabah, ya. Jadi kalau sebagai orang bank maka akan jauh lebih kecil risikonya jika menggunakan pendekatan corporate finance, ya.
daripada project financing. Apalagi kalau misalnya bank itu masuknya setelah project selesai, jadi refinancing. Itu jauh lebih ringan resikonya, lebih kecil resikonya ya. Seperti itu. Sehingga kalau corporate finance itu tidak membutuhkan vehicle atau PT yang baru dan waktunya bisa lebih pendek, 5 tahun ya. Cash flow-nya dari seluruh cash flow bisnisnya ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ini hanya dari project-nya. Kemudian apa sih komponen di dalam pembangkit listrik tenaga mini hidro? Jadi komponen-komponen utama di dalam PLTMH terdiri dari intake atau bendungan atau bendung, air itu dibendung, kemudian ada bak penenang, jadi air ini ya untuk menampung, ya. Kemudian penstoknya, ya ini pipa ini, kemudian saluran pembuang, ini pembuang air setelah menggerakkan trafo, ya. Kemudian ini ya, jadi kita lihat nih dari bendung, kemudian bak mengendap, kemudian saluran pembawa, kemudian bak penenang, kemudian penstok, kemudian powerhouse, turbin dan saluran pembuang. Kira-kira ini urutannya, ya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita gambar komponen-komponen tersebut, ini reservoir ya, cadangan air, kemudian ini damnya ya, ini reservoir ini adalah intake-nya ya, intake dia masuk, kemudian masuk dalam control gate ya, di sini ada penstock pipa-pipa yang mengalirkan ke turbin. Nah, turbin bergerak untuk menggerakkan generator ya. Generator akan ditransformerkan ke powerhouse. Ini powerhouse ya, ditransformasikan ke power line atau saluran tegangan. Nah, kemudian setelah itu airnya akan keluar dalam bentuk outflow ini ya. Jadi ini tadi komponen-komponen ini rangkaiannya seperti ini ya. Dari reservoir air, intake, masuk ke control gate, masuk ke pipa penstoknya untuk masuk ke turbin, turbin menggerakkan generator, generator diubah transformer menjadi power lines ya. Dan ini semua adalah di dalam power house kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana risiko pembiayaan PLTMH? Jadi kalau kita lihat sebagai bank, maka risikonya ada kita bagi menjadi 3. Jadi masa persiapan proyek atau pra-development, kemudian masa konstruksi dan masa pengoperasian. Nah, masa pre-development itu terkait dengan pelaksanaan feasibility study yang harus akurat dan komprehensif. Ya, meliputi studi hidrologi, topografi, seismotektonik, potensi gempa, studi grid, dan demand study. Kemudian juga pemilihan konsultan harus cermat, pembuatan desainnya juga harus cermat dan akurat, sehingga diminimalkan terjadinya cost of run. Kemudian penentuan desain kapasitasnya PLTMH, dan berikutnya masalah perizinan dan pembebasan lahan. Ini masa pra-project. Kemudian masa konstruksi. Nah, ini juga terkait dengan EPC ya. Komitmen kuat dari investor selama masa konstruksi, di mana desain PLTMH tidak dapat diaplikasikan di lapangan. Ini juga harus hati-hati, jangan sampai sudah ada desain bagus tapi nggak bisa diaplikasikan. Kemudian ketidaksesuaian desain dengan pelaksanaan konstruksi yang mengakibatkan timbul cost overrun atau time overrun. Ini sering terjadi di masa konstruksi ya. Jadi misalnya buat bendungan saluran airnya itu sering terjadi longsor dan sebagainya. Kemudian desain powerhouse-nya. Nah, ini sering terjadi ketidakcocokan sehingga terjadi cost overrun. Kemudian memastikan juga kontraktor yang dipilih memiliki keahlian, kompetensi, keandalan, dan pengalaman khususnya di bidang sumber daya air. Kontraktor air ya, ini sangat penting ya pengalamannya di situ. Kemudian masa pengoperasian. Yang kita harus perhatikan adalah debit air pada saat musim kemarau dan musim penghujan.
Jangan sampai pada saat musim kemarau airnya habis. Banjir, kalau musim penghujan malah banjir. Nah, ini harus dievaluasi 10 tahun ke belakang tentang debit air. Kemudian juga penyerapan tenaga listrik oleh PMN ya kurang optimal atau rendah. Ya, ini juga harus diperhatikan klausul di dalam PPA. Apakah ini PLN bertanggung jawab atas seluruh outputnya atau dipakai baru dibayar. Jadi PLN pakai itu yang dibayar sehingga kalau cuma butuh sedikit yang lain enggak ya yang dipakai aja yang dibayar oleh PLN. Ini perhatikan di PPA-nya. Kemudian gangguan jaringan transmisi juga kita harus perhatikan, gangguan sistem pembangkit juga diperhatikan, gangguan alam, gempa, longsor, juga adanya PLTMA lain yang berpotensi pada penyerapan tenaga listrik PLN. Jadi kita perhatikan di dalam aliran air sungai, jadi aliran sungai itu harus diperhatikan. Sudah ada berapa PLTMH yang dibangun di sungai tersebut, kawasan itu, paling tidak sepanjang 10 km kita tarik garis diameter 10 km. Kira-kira ada nggak PLTMA yang sudah dibangun? Jangan sampai nanti dibangun ternyata tidak terserap. Sehingga ini juga akan berisiko. Nah, ini investasi pembangkit listrik tenaga mini hidro di Indonesia dan risiko pembiayaan. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kita bedakan ya. Ini risiko low itu terang ya. Kemudian low to medium, medium to high dan high. Nah, kita akan lihat bahwa risiko terbesar memang ada di nasabah atau sponsor atau investor yang biasanya sekaligus sebagai operator. Kemudian, risiko yang sama high itu juga pada konsultan penyiapan proyek. Nah, ini penting sekali konsultan penyiapan proyek ini. Ini berisiko tinggi nih kalau kita dari sisi bank. Ya. Berikutnya, risiko berikutnya medium to high itu di pemerintah. Ini terkait perizinan dan lahan. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kontraktor. Ini sama, risikonya high, medium to high. Ya, ini harus dipilih kontraktor yang memang experience di bidang sumber daya air. Ya. Nah, kemudian risiko medium ada di water supply. Ya. Isu keberlanjutan debit air, ya, catchment area, ya, akses lokasi juga ini penting. Ini makanya resikonya termasuk resiko medium. Ya. Kemudian kalau kita lihat resiko yang paling rendah, ya, low to medium, bahkan low adalah dari off-taker PLN. Makanya bank harus bisa memperhatikan dan pelajari ya pasal demi pasal di dalam PPA-nya atau perjanjian jual beli listriknya. Ya. Ini sangat penting klausul ini bagi bank nanti supaya pembiayaannya bisa berjalan lancar. Ya. Nah, proyek mini hydro power plant ini memang banyak bank juga yang belum masuk, khususnya untuk proyek-proyek baru, ya, untuk small hydro power. Nah, biasanya lembaga keuangan atau bank akan masuk kepada investor yang memang sudah pernah punya pengalaman ya, terhadap pembangunan bahkan operasional terhadap mini hydro power plant ini. Jadi biasanya bank masuknya kepada person yang sudah experience. Kemudian kita lihat bagaimana cara melakukan mitigasi risiko terhadap proyek PLTMA. Nah, kita identifikasi risikonya. Yang pertama adalah key person ya, atau parent support-nya. Ini kita harus lihat, dia punya background, punya bisnis yang bisa support enggak? Kalau dia proyek pertama, bisnis utamanya harus bisa mensupport. Paling tidak memberikan company garansi terhadap cash flow jika proyek tertunda atau mengalami kegagalan. Kemudian bisnis dan financial risk. Ya, kita lihat visibility study-nya. Seperti apa?
project cost-nya, kemudian hitungan return-nya, ya kita lihat. Kemudian industrial risk-nya juga kita akan analisa seperti apa PLTMH ini. Apakah di dalam PLTMH itu sudah terlalu oversupply atau undersupply. Nah, ini kita lihat industrial risk-nya. Kemudian kita juga lihat ya IPP, itu ya, produsen pembangkit, itu kita harus lihat juga pengalamannya. Dia harus punya pengalaman yang tinggi untuk proyek baru, ya. Jadi kita pastikan untuk pembiayaan proyek baru harus pemain lama, ya, karena penekanannya analisa lebih ke arah proyek, ya. Dan kita minta company guarantee. Dia punya pengalaman lama dan proyek lama, inilah target bank, ya. Jadi bank akan masuk ke high experience, ya, dan proyeknya proyek lama. Misalnya take over dari bank lain atau refinancing. Ini contoh ini. Ini adalah kuadran di mana bank membiayai PLTMH. Nah, kalau ini kita mendingan tidak masuk karena berisiko tinggi, pengalamannya rendah dan proyek baru. Demikian juga pengalaman rendah, proyeknya lama. Ini juga hati-hati juga, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih faktor penting dalam pembiayaan PLTMH? Tadi kita sudah bahas tentang key person-nya, feasibility study, perizinan, BJBTL, pembebasan lahan, survei geoteknis hidrologi, detail engineering design, manufaktur, turbin, kontraktor sipil, operasinya, dan asuransi project. Ya, ini feasibility study ya. Ini harus detail dan mendalam, mencakup semua aspek, ya, baik finansial, teknis, hidrologi, sosial, dan ekonomi. Nah, ini perizinan, kita juga harus pastikan perizinan telah proper. Ya, jangan sampai kita masuk perizinannya belum proper, sehingga berisiko proyeknya ditunda atau dihentikan. Nah, ini juga kita harus lihat perjanjian jual beli tenaga listriknya. Ya, adanya kepastian pembelian produksi listrik oleh PLN. IPP memenuhi tahapan syarat yang ditentukan dalam PPA untuk menghindari adanya terminasi dari PLN. Kemudian kesesuaian tarif dan jangka waktu PPA terkait pengembalian pembiayaan dan kelayakan investasi IPP. Nah, ini pembebasan tanah juga kita harus pastikan sudah berupa sertifikat, ya, dan peruntukannya memang untuk peruntukan yang untuk proyek, ya, bukan di kawasan-kawasan yang memang belum mendapat izin. Nah, ini lokasi juga kita harus pastikan akses jalannya supaya memudahkan konstruksi. Kemudian letak dan konstruksi powerhouse-nya, memperhatikan debit air waktu banjir, menghindari mesin terendam banjir. Ya, ini kira-kira seperti itu. Kemudian survei geoteknis, ini untuk lokasi yang rawan longsor, diperlukan penguatan struktur, nah, seperti itu ya. Nah, ini struktur batuan juga kita harus perhatikan, jangan sampai terjadi delay ya, karena akan terjadi cost overrun. Nah, ini data hidrologi terkait debit air, kita minimal 10-20 tahun, harus akurat ya. Kemudian catchment area untuk mengukur kepastian kesediaan air dalam jangka panjang, ini kita harus perhatikan. Ya, saving air pada saat musim kemarau dan juga pada saat musim banjir, kita jangan sampai terjadi banjiran. Ya, ini kira-kira contohnya, ya, pada saat musim kemarau kosong, pada musim hujan banjiran. Nah, ini kita harus analisa panjang, 10 tahun minimal datanya. Nah, ini detail engineering design juga harus kompeten, ya, kontraktornya, karena kesalahan dalam date dapat berdampak terhadap kegagalan konstruksinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini manufaktur turbin, ya, diupayakan terhadap manufaktur atau turbin, pastikan turbin itu berkualitas dan punya pengalaman. Artinya menyerekam jejak bahwa turbin dan manufaktur yang dipakai itu memang sudah proper dan sudah teruji di PLTMH yang lain. Demikian juga kontraktornya ya harus memang sudah proper. Nah, operator juga harus punya pengalaman. Saya rasa demikian pembahasan
tentang PLTMH. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau masuk ke pembiayaan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Dan jangan lupa subscribe dan like atau ada saran-sarannya. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi